Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah senantiasa memeliharakannya dan insya Allah selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi di layar untuk pembahasan kajian pagi hari ini dengan tema daftarkan dirimu untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan amalan nabi-nabi terdahulu. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kajian ini, saya ingin membacakan dua rangkaian ayat. Yang pertama tercantum dalam surat Maryam ayat ke-29 32, dan yang kedua juga tercantum dalam surat Maryam ayat 30 ayat 54 55. Pada bagian pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya, yakni bayinya, sambil berkata, mereka berkata, yakni kaumnya berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tiba-tiba bayi Nabi Isa alaihissalam yang digendong oleh ibundanya Maryam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, yakni bayi Nabi Isa ini, Bapak Ibu, berkata dengan kemukjizatan yang Allah berikan kepadanya, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, yakni bakal memberiku kitab Injil. Dan dia menjadikan aku
seorang nabi. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia, yakni Allah, memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Sekali lagi saya beri garis bawah dari rangkaian ayat ini satu kalimat yang termaksud di dalamnya. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Ya, ini diantara dan tidaklah menjadikan dia aku seorang yang sombong. Ya, ini adalah dari firman Allah surat Maryam ayat 29-32. Kemudian ayat berikutnya dalam rangkaian surat Maryam pula pada ayat ke-54-55. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran ini. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya. Dia seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya, yakni kaumnya, untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian dua ayat ini, para ulama menetapkan, dan nanti kita jelaskan ayat-ayat lainnya juga demikian, bahwa di antara syariat yang diperintahkan Allah sejak Nabi Adam, berlanjut kepada Nabi Nuh, berlanjut pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, adalah melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat. Inilah yang akan kita dalami dalam materi yang insya Allah pagi hari ini kita bedah dengan judul Daftarkan Dirimu untuk Mendapatkan Pertolongan Allah dengan Amalan Nabi-Nabi Terdahulu, yakni ibadah salat dan ibadah amal zakat, serta satu amalan lain yang Allah jadikan sebagai amalan yang dengannya Allah pastikan pertolongan Allah selalu dilimpahkan padanya. Jaminan pertolongan Allah, Bapak Ibu sekalian, yakni dengan keberkahan, dengan rahmat, dengan pahala yang besar, serta kesuksesan dunia dan akhirat. Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-40-41 yang bunyi ayatnya sebagai berikut. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ Walillahi akibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Dalam ayat ini Allah menggunakan lam taukid namanya. Lam taukid itu kepastian.
Ya, sebagaimana dalam terjemahannya, sesungguhnya Allah pastikan bahwa Dia akan menolong hambanya yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Lalu dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa yang dimaksud oleh Allah dengan orang yang menolong agamanya. Siapa definisi orang yang menolong agamanya? Siapa mereka itu dijelaskan, yaitu alladzina. Nah, ini sebagai penjelas. Immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Ketika dia berada di mana saja di muka bumi dan dia memiliki keadaan apakah dia posisinya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, atau dengan kawan-kawannya sebagai kawan baiknya, atau sebagai pemimpin kaumnya. Dia itu yang dimaknai dengan yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Nah, setelah Allah karuniakan kepadanya kebaikan di muka bumi baginya, lalu dia mengamalkan 3 amalan ini. Yang pertama, mendirikan salat. Dia tidak dilupakan dengan kedudukannya dan keadaannya dari mendirikan salat. Dia tetap di mana saja dia mendirikan salat. Dalam keadaan di rumah atau safar, dia tetap mendirikan salat. Yang kedua, menunaikan zakat. Serta yang ketiga, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Bila 3 amalan ini dilakukan oleh seorang hamba mukmin, maka dia digolongkan oleh Allah sebagai penolong agama Allah. Dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, dia mengajak orang lain berbuat kebaikan. Dan mengajak orang lain berbuat kebaikan, Bapak Ibu, tidak harus berprofesi sebagai ustadz atau kiai. Tidak harus berprofesi sebagai guru. Tapi dia bisa berprofesi sebagai teman, penasehat. Ya, sebagaimana dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka selalu memberi nasihat tentang kebaikan, tentang kebenaran, dan nasihat tentang kesabaran. Inilah orang-orang yang beruntung dan dia telah ditetapkan Allah menjadi penolong agamanya. Sesungguhnya Bapak Ibu, 3 amalan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai amalan para nabi. Nabi-nabi terdahulu menegakkan 3 amalan ini. Sebagaimana 2 ayat yang tadi saya bacakan di awal sebagai pembuka. Nabi Isa disebutkan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ya, saya sebutkan kembali ayatnya yang kita baca tadi dalam surat Maryam ini. Dan dia memerintahkan, yakni Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama hidupku. Demikian juga dikisahkan Nabi Ismail alaihissalam, tentu dengan ayah bundanya Nabi Ibrahim. Dan dia menyuruh keluarganya, yakni kaumnya, untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itu di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwa amaliyah para nabi-nabi terdahulu adalah di antaranya yang pokok mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan mengajak orang lain berbuat kebaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, sering orang salah paham terkait dengan mengajak orang
yakni amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana tercantum dalam ayat ini, seolah-olah dia harus menjadi kiai dulu, ya, menjadi ustadz dulu. Tidak. Digambarkan oleh Nabi SAW di padang mahsyar nanti ketika semua orang dibangkitkan, ada orang yang hanya bisa berhasil menasehati satu orang kawannya, dan dia bersama kawannya itu berjalan. Ada orang yang bisa menasehati 5 orang kawan, artinya menyelamatkan 5 orang kawannya. Ada yang bisa menyelamatkan 10 orang kawannya bersama-sama dia di akhirat. Bahkan ada yang bisa menyelamatkan sejumlah bintang di langit. Nanti jumlahnya banyak. Dan semua disampaikan dalam ayat ini atau dalam Imam Tafsir Ibnu Katsir, mereka semua apakah yang diajak 1 orang, yang diajak 2 orang, yang diajak 3 orang, sesungguhnya dia menolong agama Allah. Dengan 3 amalan pokoknya, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, serta dia tidak sendiri dalam kesolehan dan kebaikannya. Dia mengajak orang lain dalam kebaikannya. Inilah amalan para nabi. Oleh karenanya dengan tema yang tadi saya sampaikan, saya berikan judul, daftarkan dirimu untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan amalan nabi-nabi terdahulu. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan dalam Al-Quran dan diperintahkan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan jangan soleh sendiri, jangan baik sendiri. Ajaklah orang lain agar sama-sama baik. Ajaklah lingkunganmu agar sama-sama baik. Itulah amanah yang Allah berikan kepada para nabi. Kita amalkan ini, dan insya Allah sebagaimana ayat yang Allah firmankan, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Insya Allah kita termasuk hamba yang dijadikan Allah sebagai penolong. Jadi dapat disimpulkan dari ayat tersebut di atas, Allah akan menolong hambanya yang memiliki 3 sifat ini. Mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan mengajak orang lain sama-sama mengamalkan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Sungguh 3 amalan di atas adalah amalan para nabi-nabi terdahulu. Dua amalan, yakni mendirikan salat dan menunaikan zakat, di dalam Al-Quran telah disampaikan dalam banyak ayat dan berbagai surat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 177 Allah berfirman, yang artinya saya bacakan terjemahannya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman pada kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabinya, beriman pada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir, dan orang yang minta-minta. Selain mereka memiliki iman dengan rukun iman yang Nabi SAW telah tunjukkan dan Allah SWT telah jelaskan ini, mereka peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ya, dia disebutkan di sini mereka memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian amalan berikutnya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Serta orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Iman yang diwujudkan dengan amal.
Inilah yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Di antara amal-amal yang ditetapkan sebagai bagian amal bertakwa ini telah tercantum mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sering menggandengkan perintah zakat dengan perintah sholat. Menggandengkan perintah zakat dan perintah sholat hingga kita temukan di 27 ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat dan zakat yang disatukan, dirangkaikan. Para ulama, diantaranya Imam As-Sabuni dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, menjelaskan bahwa banyaknya pengulangan menunjukkan bahwa sholat dan zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bangunan Islam. Dia merupakan dua pilar penting, sholat dan zakat. Kita dapat lihat dalam ayat-ayat di antaranya surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikan salat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam firman yang lain, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kita temukan dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah 110. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Juga kita temukan dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Agama yang lurus yang Allah telah turunkan sejak Nabi yang pertama Adam. Berlanjut pada Nabi Nuh. Berlanjut pada Nabi Ibrahim, berlanjut pada Nabi Musa, berlanjut pada Nabi Isa alaihissalam, juga sampai Nabi yang terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki amalan yang Allah telah tetapkan, di antaranya dua amalan pentingnya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Berkaitan dengan perintah berpasangan ini, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sekaligus sebagai anak dari Abbas bin Abi Thalib, yaitu sepupu dari Nabi SAW. Dalam kitab tafsirnya, beliau adalah sahabat yang menafsirkan Quran pertama kali. Jadi kitab tafsir yang sampai hari ini ada, selain Al-Quran tentunya, ada kitab tafsir, penjelasan Al-Quran yang telah dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Imam Ibnu Abbas ini. Ya. Imam Ibnu Abbas ini sudah menetapkan buku tafsir, sudah menulis buku tafsir namanya Tafsir Ibnu Abbas, Bapak Ibu. Yang itu alhamdulillah dipelajari di banyak pesantren. Ya.
Dalam kitab tafsirnya beliau menyatakan, ada 3 pasangan perintah dalam Al-Quran. 3 pasangan perintah dalam Al-Quran yang penyebutannya sering diulang. Penyebutannya secara berpasangan ini yang diulang-ulang ditafsirkan bahwa jika hanya satu yang dikerjakan maka sedang pasangannya ditinggalkan, maka menjadi sia-sia apa yang dikerjakan. Adapun 3 pasangan perintah itu, yang pertama perintah sholat dan zakat, sebagaimana tadi telah diberikan beberapa contoh ayatnya. Aqimus shalah wa atuz zakat, kerjakan sholat, tunaikan zakat. Ini perintah berpasangan. Yang oleh Imam Ibnu Abbas disebutkan bila orang sholat mengingkari zakat, sholatnya tidak diterima, walaupun telah dikerjakan. Demikian pula orang yang mengeluarkan zakat, tapi mengingkari sholat, zakatnya tidak diterima. Jadi perintah ini harus dua-duanya paket dikerjakan. Sholat dikerjakan, zakat ditunaikan. Jangan ada salah satu yang ditinggalkan. Karena Allah telah menjelaskan 2 perintah ini dalam satu paket. Kemudian yang kedua, pasangan yang dimaksud adalah perintah taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah dengan Rasul. Ini pasangan yang tidak bisa dipisah. Jika seorang taat pada Allah saja, yakni mentaati Al-Quran, meninggalkan sabda Nabi, meninggalkan sunnah atau hadis Nabi, maka tidak diterima penerimaannya dengan Al-Quran. Seperti pernah terjadi di tanah air kita, yang telah ditetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, adanya aliran ingkarus sunnah di masa lalu, ya, ingkarus sunnah. Mereka menolak sunnah, hanya menerima Quran saja. Kalau hadis ditolak, bagaimana mungkin seseorang bisa mengamalkan Quran dengan meninggalkan hadis? Nggak mungkin. Karena ibadah sholat saja tidak dijelaskan detailnya, cara detailnya dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyuruh globalnya, kerjakan sholat. Ya, tunaikan sholat pada waktu-waktunya. Tapi takbiratul ihram, membaca Fatihah dalam sholat, membaca surat dalam sholat, ruku, iktidal dengan bacaan-bacaannya, sujud, duduk 2 sujud sampai tahiyat, semua gerakan dan bacaan-bacaannya dijelaskan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak mungkin seseorang menerima Quran dengan menolak hadis Nabi. Tidak mungkin seorang hanya taat pada Allah, tidak taat pada Rasul. Maka inilah 2 perintah yang dipaketkan. Atiullaha wa atiur Rasul. Kamu taat sama Allah dan Allah menyuruhmu taat pada Rasul. Ikutilah. Kalau kamu taat sama Allah berarti kamu taat sama Rasul. Karena yang memerintahkan taat sama Rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pasangan yang ketiga, Bapak Ibu, perintah mentauhidkan Allah, yakni tidak menyekutukannya dengan yang lain, dengan perintah berbakti kepada orang tua, yakni tidak mendurhakainya. Ya, sebagaimana tercantum dalam surat Luqman ada, dalam surat Al-Isra ada, dan surat An-Nisa serta ayat-ayat yang lain berulang kali Allah memerintahkan la tusyrik billah wa bil walidaini ihsan. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Inilah 2 perintah mentauhidkan Allah dan berbakti pada orang tua digandengkan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya, ridallah wa bir ridha walidain, wa suhtullah wa bil suhtil walidain. Ridha Allah itu bersama dengan ridha kedua orang tua.
Dan murka Allah bersama dengan murka kedua orang tua. Bila seseorang berbakti kepada orang tua, Allah akan riba. Bila seseorang durhaka pada orang tuanya, Allah murka. Inilah pasangan mentauhidkan Allah dengan berbakti pada orang tua. Seperti pasangan taat sama Allah, mentaati Rasul. Dan mengerjakan sholat, serta menunaikan zakat. Inilah 3 pasangan yang disebutkan oleh Imam Abbas yang tercantum dalam Al-Quran. Hendaklah pasangan ini harus dikerjakan bersama. Bapak Ibu sekalian, hal ini menandakan bahwa sholat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah, tapi bisa terlepas dari keharusan tidak boleh terlepas dari kepedulian dengan masyarakat. Yani seorang mukmin dia selalu memposisikan secara beriringan antara ibadah individual, yakni sholat, dan ibadah sosialnya, yakni zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayat. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, yakni hablum minallah, dan tali perjanjian dengan manusia, yakni hablum minan nas. Nah, ini dua pilar yang Allah tegakkan bagi seorang hamba dalam menjalani agama Islam. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam surat yang lain, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, yakni tetap kalian jaga baik hubunganmu dengan Allah dan jangan kalian bercerai-berai, tetap jaga hubunganmu dengan sesama. Jangan kalian bercerai-berai meninggalkan kebersamaan itu. 2 amalan ini, hablum minallah yang diwakili intinya dengan sholat, dan hablum minan nas yang diwakili dengan zakat. 2 rukun Islam ini. Sholat mewakili hablum minallah. Zakat sebagai bagian rukun Islam mewakili hablum minan nas. Diperintahkan untuk dikerjakan secara istiqomah. Sebagaimana hikmah keistiqomahan menjaga hablum minallah, hablum minan nas ini dapat kita ambil dari amalan tawaf dan sa'i. Sebagaimana kita mengetahui Bapak Ibu, kita mengerjakan tawaf mengitari Ka'bah 7 kali putaran. Mengitari Ka'bah dengan niat tawaf ini adalah bagian ibadah hablum minallah. Kemudian setelah tawaf kita lanjutkan sa'i. Dari Sofa Marwah kita jalan 7 kali pulang balik. Jadi kita diperkenalkan tawaf dengan angka 7 perulangannya dan sa'i dengan angka 7 pula perulangannya. 7 maknanya adalah keistiqomahan. Salat surat Fatihah itu 7 ayatnya yang dibaca berulang. Istiqomah kita membaca. Subuh kita baca. Zuhur, asar, maghrib, isya, terus Al-Fatihah itu kita baca berulang, ayatnya 7. Ya, 7 lapis langit dan bumi. 7 juga. Inilah hari juga 7. Dari Yaumul Ahad hari Minggu sampai Yaumul Sabat. Ya, 7 hari pula. Ini menunjukkan keistiqomahan. Jadi amalan tawaf hablum minan nas. Maaf, hablum minallah. Hendaklah istiqomah. Amalan sa'i yang merupakan lambang hablum minan nas, hendaklah istiqomah. Dan ketahuilah Bapak Ibu, sebagaimana kita maklum, seorang yang umroh atau seorang yang berhaji, tidak mungkin dia hanya mencukupkan dengan tawaf saja 7 kali, kemudian tidak mengerjakan sa'i. Tidak mungkin pula orang yang umroh ataupun haji,
dia hanya mengerjakan sa'i, meninggalkan tawaf. Tapi hendaklah dia mengawali dengan tawaf dan melanjutkannya dengan sa'i. Hendaklah seorang menjaga sholatnya dan melanjutkannya dengan menunaikan zakat. Hendaklah dia menjaga hubungannya dengan Allah dan hendaklah pula dia menjaga hubungannya dengan sesama. Inilah dua pilar agama Islam. Salat dan zakat. Hablum minallah dan hablum minan nas. Salat dan zakat tidak dapat dipisahkan bagi yang mampu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Demi Allah, ini terkait dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tentu mendapat penjelasan dari Nabi SAW. Jadi suatu ketika Nabi telah wafat, Abu Bakar yang menjabat sebagai khalifah saat itu, menggantikan Nabi SAW, tiba-tiba ada beberapa kaum yang menolak mengeluarkan zakat. Dia saya sholat saja deh, nggak usah zakat. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Ya, saya akan memerangi, karena waktu itu beliau sebagai khalifah yang akan menghukum, maksudnya orang-orang yang memisahkan kewajiban sholat dan dengan kewajiban zakat. Nah, inilah dua pasangan perintah yang tidak boleh dipisah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dari sekian ayat dalam Al-Quran terdapat pentingnya kedudukan sholat dan zakat dalam kehidupan. Di antara pentingnya sholat dan zakat dalam kehidupan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sholat dan zakat adalah rukun Islam di antara 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian yang kedua, artinya kalau rukun Islam bila ditinggalkan, gugurlah keislamannya sebagaimana hukum rukun yang telah dijelaskan. Sholat ada rukunnya, ya, sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji dan umroh ada rukunnya, dan Islam dibangun dengan rukunnya. Di antara rukun Islam ada 5 itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah sholat dan zakat ini bagian dari rukun Islam. Yang kedua, Nabi menjelaskan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia sungguh telah merobohkannya. Inilah tiang agama yang pertama, yakni sholat. Kemudian yang ketiga, sholat Allah jadikan sebagai wasilah untuk membentengi diri hamba dari berbuat keji dan maksiat. Serta pahalanya Allah beri ganjaran yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir adalah sholat 5 waktu. Gambar Farhatnya hilang, Pi. Gambarnya Farhat hilang. Hah? Kemudian yang keempat, berikutnya berkaitan dengan zakat. Dia mensucikan jiwa dan harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini zakat sebagai pembersih jiwa. Demikian pula di dalam surat An-Nur Allah SWT memerintahkan agar kita istiqomah dalam firman-Nya, seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat serta membayar zakat. Tidak dilalaikan oleh apapun dari dua amalan ini, khususnya yakni salat dan zakat. Maka bagi mereka yang menunaikannya istiqomah mendirikan salat dan membayar zakat, Allah akan menambah karunia kepadanya dan Allah melimpahkan rizki kepadanya. Kemudian yang kelima dari hikmah atau manfaat keberkahan salat dan zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah pintu memperoleh rahmat Allah. Sebagaimana dalam penjelasan ayat-ayat berikut. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat berikutnya surat At-Taubah 71 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Inilah amalan para nabi, mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya, mengajak orang lain bersama-sama berbuat baik, menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Ini amalan nabi yang pertama. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ini juga pasangan, taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rahmat Allah akan Allah limpahkan kepada mereka yang salat, menunaikan zakat, dan selalu mengajak lingkungannya dalam kebaikan-kebaikan. Itulah amalan para nabi sejak dahulu. Di dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa ibadah salat ini dan menunaikan zakat sebagai bagian amal untuk membuka atau menjadi jaminan seseorang hamba masuk surga. Disebutkan suatu ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah engkau beribadah kepada Allah, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mendirikan salat dan menunaikan zakat serta menyambung silaturahim. Tunaikan salat atau dirikan salat, tunaikan zakat, dan sambung silaturahim. Nyambung silaturahim ini tentu dengan makna mengajak orang lain agar bersama-sama berbuat kebaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ingin saya sampaikan kembali ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ibadah, salat, menunaikan zakat, dan mengajak orang lain bersama-sama berbuat kebaikan, itu amalan para nabi sejak dahulu. Kita nukil kembali surat Maryam, maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya, yakni Isa alaihissalam yang saat itu masih dalam buaian atau gendongan. Ketika ditunjukkan
Siti Maryam saat itu setelah melahirkan digendong ini bayinya, dibawa ke kampungnya. Orang-orang pada mencelanya, Siti Maryam diperintahkan untuk tidak menjawab oleh Allah kecuali hanya menunjuk bayinya saja. Bayinya ini ditunjuk, maka orang-orang di kampungnya atau kaumnya berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tiba-tiba bayi Nabi Isa ini berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia Allah memberiku kitab Injil. Dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Inilah ucapan Nabi Isa saat bayi dalam gendongan ibundanya Siti Maryam. Yang dengan jelas Allah sampaikan bahwa Nabi Isa berkata, aku diperintahkan Allah untuk sholat dan menunaikan zakat. Kemudian Nabi Ismail dalam surat Maryam. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail dalam Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya. Seorang Rasul dan Nabi. Dan dia, Ismail itu, menyuruh keluarganya atau kaumnya melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita temukan pula dalam surat As-Saffat tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka seandainya dia tidak termasuk orang yang mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Imam Ibnu Abbas, bagaimana tadi dijelaskan, Imam Ibnu Abbas di penafsir pertama mengatakan orang yang mengingat Allah maksudnya orang yang menunaikan sholat. Jadi Nabi Yunus pun mengerjakan sholat. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin khairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat. Ya, agar mereka mendirikan salat. Inilah amalan salat yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim beserta kaumnya. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, jangan kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, sucikanlah rumahku yakni Ka'bah ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud yakni salat. Juga doa Nabi Ibrahim pada surat Ibrahim ayat ke-40, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini doa Nabi Ibrahim cukup baik untuk kita juga baca. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Perkenankanlah doaku ya Allah. Juga Nabi Ishak alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya yang artinya dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyu
wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah mendirikan salat, menunaikan zakat yang telah diperintahkan para nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Ismail, juga Nabi Su'aib diabadikan pula dalam surat Hud. Mereka berkata, wahai Su'aib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nabi Su'aib menyuruh mereka kaumnya untuk sholat. Kemudian mereka kaumnya berkata, kenapa kita tetap menyembah dan tetap sholat? Saya mengerjakan sholat, tapi engkau biarkan saja kami menyembah berhala-berhala. Nabi Su'aib menolak, tidak. Kerjakan saja sholat, tinggalkan penyembahan berhala. Maka mereka pun berkata, hai Su'aib, apakah sholatmu menyuruh kami agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Jawaban Nabi Su'aib, iya. Tinggalkan penyembahan pada berhala, tauhidkan Allah, kerjakan sholat sebagai ibadah. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam surat Thaha. Allah berfirman, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakan sholat untuk mengingat. Di dalam ayat yang lain, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat dan dirikanlah salat. Waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, hendaklah kita beristiqomah untuk beramal salat dan zakat, serta terus men-share kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kita sama-sama masuk surga, pasti Allah menolong kita. Allah berfirman, memerintahkan kita sebagai hamba mukmin yang mengimani Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ada waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Telah ditentukan waktunya. Fa'aqimis salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dalam ayat yang lain, hafidu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu, dan lebih khusus peliharalah salat wusta, yakni salat asar. Allah mengingatkan secara khusus salat asar karena waktunya yang pendek dan biasanya berkaitan dengan bubar kantor atau bubar pasar, sehingga banyak orang yang lalai atau lupa berkaitan dengan sholat asar. Peliharalah sholatmu, dan khususnya sholat asar. Sholat wusta, sholat yang di tengah, yaitu dari 5 sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ada 5, maka di tengah-tengah dari 5 ini ada sholat asar. Wusta adalah sholat yang di tengah, yang dimaksud dalam tafsir adalah sholat asar. Kemudian dalam surat Luqman, Allah memerintahkan agar kita tidak soleh sendiri. Mengajak orang lain juga sama-sama mengerjakan kebaikan. Itulah amalan juga, amalan para nabi selain sholat dan zakat. Allah berfirman dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, laksanakan sholat. Suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Cegahlah mereka dari yang mungkar, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya, perkara yang penting ini salat, ya, dan mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ini nasihat Luqman kepada putranya yang diabadikan dalam surat Luqman ayat ke-17. Juga dalam surat Toha ayat 132, Allah memerintahkan kita sebagai hamba yang beriman agar menjaga sholat bagi diri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang dekatnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Ini Allah berfirman, kami yakni Allah tidak minta rizki kepadamu. Kamilah Allah yang memberi rizki kepadamu dan akibat yang baik di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena jagalah dirimu, lingkunganmu, keluargamu dengan salat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Di awal tadi telah dibacakan ayat bahwa Allah menjaminkan serta memastikan bahwa pertolongannya Allah akan berikan kepada orang yang menegakkan 3 amalan. Amalan pertama salat, amalan kedua zakat, amalan ketiga dia mengajak orang lain berada dalam kebaikan. Dalam ayat ini Allah tetapkan bahwa wasilah untuk mendapat pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sabar, yakni sabar di sini diantaranya sabar mengajak sesama, mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik. Gangguannya banyak, tapi kita tetap sabar menghadapinya, dan sholat sebagai penolong. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maksudnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Inilah Bapak Ibu di antara yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Saya kembali kepada ayat utama yang kita gunakan dalam membedah makna dan tafsir ayat ini, yaitu tercantum di dalam surat Al-Hajj ayat 40-41. Mungkin bagi yang belum sempat saya bacakan ayat ini, saya bacakan ulang. Walayansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama. Siapa orang yang menolong agamanya? Allah langsung mendefinisikan dalam ayat ini, yaitu orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, apapun profesinya, dengan karunia Allah yang memberikan karunia kepadanya, dia tetap mendirikan salat, tidak abai dari salatnya. Dia istiqomah menunaikan zakat, dan dia mengajak orang lain berbuat kebaikan. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kalau sudah 3 hal ini dikerjakan, urusannya di tangan Allah. Allah pasti menolongnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Dengan cara jadikan diri kita untuk mengamalkan amalan para nabi ini. Nabi-nabi semuanya mengamalkan salat, menunaikan zakat, dan mengajak orang lain ya untuk berbuat kebaikan. Semoga pertolongan Allah selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin
ditanyakan dan didiskusikan. Baik Pak Ustadz, jazakallah khairan katsiran. Ada Pak Rudi Pak Ustadz, sudah anjing Silahkan, bertanya. Pak. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz dan warahmatullahi seluruh wabarakatuh. jemaah. Ada dua Pak Ustadz pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan surat Al-Had tadi gitu ya Pak Ustadz ya. Ini persiapan kita dalam hal ya mengarungi usia yang tentunya kita menunggu waktu ya. Nah kalau dari surat Al-Had itu sepertinya hablum minanas itu bobotnya ada dua, yaitu di zakat dan berbuat baik, dan sholat itu hablum minallah satu gitu ya Pak Ustadz. Nah apakah memang bobot dalam hal kita mempersiapkan kualitas pahala yang lebih banyak untuk kita bawa itu memang disarankan atau diperintahkan untuk lebih banyak melakukan itu, atau kebalikannya bahwa memang kita semakin tua harus memperbaiki diri dengan kualitas ibadah yang baik gitu, katakanlah waktu-waktu yang ada itu dimanfaatkan untuk sholat, ngaji, zikir dan sebagainya, hanya berkaitan dengan kita dan Allah, atau lebih bobotnya memang banyaklah berbuat baik dengan orang lain dengan waktu yang sama, maka bobotnya menjadi lebih baik. Nah, mana yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah untuk melakukan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Itu yang pertama. Baik Pak Rudi, saya jawab pertama ini. Pernah juga kita membahas amal-amal muta'addi. Amal-amal berkaitan dengan hablum minannas. Memang Nabi SAW lebih memberikan gambaran bahwa amal-amal terhadap sesama itu mendapat kebaikan yang besar. Ya, selama yang pokok dari yang fardu, yakni amal-amal fardunya tidak ditinggalkan. Ya, seperti sholat tidak ditinggalkan. Ketika sholat fardu ditunaikan, maka dia mendahulukan amal-amal terhadap sesama jauh lebih melejit pahalanya dibanding dia menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah dan puasa. Ya, tapi Imam Al-Qayyim menyampaikan hendaklah tetap dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita menyeimbangkan ini. Ya, karena prinsip keseimbangan itulah yang diperintahkan. Seperti halnya tadi tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Ini menjelaskan keseimbangan. Hendaklah kita menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya, tapi jangan pula meremehkan hablum minannas karena tadi pahalanya besar. Sebagaimana dalam satu hadis tentang kebangkrutan. Ya. Siapakah yang bangkrut? Kemudian para sahabat mencoba menjawab, yang tidak punya harta, tidak punya uang. Nabi mengatakan bukan itu. Tapi yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang membawa pahala sholat, pahala puasa, ya. Tapi kemudian ia mencaci si anu, mengambil barang si anu, yakni tidak membawa kemaslahatan, kebaikan dan banyak kezaliman pada sesama, maka dialah bangkrut. Artinya kalau bangkrut berarti kalau kecepatan pahala, besarnya pahala, ya, dengan besarnya dosa kepada sesama itu pahala kebaikan-kebaikan. Nah, dalam hadis yang lain bagaimana seseorang disampaikan dalam hadis, siapa yang siapa yang bersikap baik dengan sesama, ya, bersikap baik dengan sesama, itu pahalanya besar, ya, pahalanya besar, lebih dari ibadah-ibadah sholat sunnah dan puasa sunnah. Nah, itulah penjelasannya. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Rudi tadi. Apakah ini menjelaskan tentang keutamaan dari hablum minannas? Iya, karena hablum minannas di antara pilar yang Allah perintahkan pula kita kerjakan, dan Allah berikan ganjaran besar pula kepada amalan hablum minannas. Tapi jangan sampai meninggalkan hablum minallah. Jadi kita sholat
Kan setelah sholat kita salam. Assalamualaikum. Harus membuat kedamaian, kebahagiaan, kemanfaatan pada lingkungannya. Begitu Pak Rudi. Iya Pak, terima kasih. Poinnya jelas. Untuk yang kedua Pak Ustadz. Ya. Dalam kaitannya doa untuk diri kita, Allah dan Rasulnya memberikan kesimpulan bahwa ada jalan tol untuk dikabulkannya doa. Salah satu jalan tolnya adalah bagaimana kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Apapun yang kita inginkan, kita barengkan doa itu untuk teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, dan sebagainya. Selain diri kita, agar kita mendapatkan doa itu adalah jalan tol gitu ya Pak Ustaz. Betul. Nah, berkaitan dengan jalan tol itu kembali lagi kepada kita, karena malaikat mengaminkan. Apakah hal yang sama kalau kita banyak mengingat kematian, terus kita mengingat kebaikan-kebaikan orang lain selain orang tua? Kalau orang tua kan wajib kita mendoakannya. Nah, terus sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita yang kita kenal yang memang juga muslim dan baik, maka kita mendoakan dia gitu di alam kuburnya supaya dia terhindar dari siksa dan sebagainya. Dan kita selalu ingat dengan amal-amalan mereka untuk kita amalkan dan sebagainya. Nah, apakah hal yang sama kita juga akan mendapatkan nanti seandainya kita sudah di alam kubur gitu? Kembali lagi kepada doa dan manfaatnya itu kepada diri kita sendiri. Iya, baik. Jadi semua amalan yang kita kerjakan manfaatnya dijamin oleh Allah balik ke diri kita, ya, balik kepada diri kita. Jadi ketika kita mendoakan termasuk orang yang meninggal, mendoakan pasti pahalanya balik. Nah, harapan kita dengan kita mengamalkan itu semua, ya, dan memberitahukan kepada keluarga, anak-anak, cucu dan sebagainya, kita berharap amalan-amalan mereka nanti juga tetap dikerjakan saat kita sudah tiada, sehingga akan tetap bersambung apa yang kita berbuat baik pada orang, ada orang yang berbuat baik pada kita. Allah yang mengaturnya, Allah yang mendorong dan memberikan ilham pada orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Begitu Pak Rudi, benar? Ya, artinya Pak Ustadz bahwa memang seandainya kita banyak mengingat orang lain itu berkaitan dengan mendoakan orang yang sudah meninggal. Kan tadi kita doa yang tol itu adalah orang yang masih hidup dan kita mendapatkan hal yang sama. Nah, orang yang meninggal itu juga mungkin kita mengharapkan akan diperlakukan nanti kita kalau meninggal itu seperti itu, maka kita banyak juga mendoakan yang kebaikan untuk mereka gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Silakan selanjutnya. ibu-ibu yang lain. Ya. Belum ada. Pak Ustadz mohon doanya Ibu Gomba lagi sakit Pak Ustadz. Oh, insya Allah. Semoga Allah segera sembuhkan Bu Gomba. Nah, Amin, amin ya Rabbal alamin. segera kasusnya diberikan, dilimpahkan kesembuhan segera. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Amin, amin. Ustaz, terima kasih. Masya Allah, Bu Gomba tetap hadir. Semoga Allah cepat memulihkan keadaan kesehatannya. Amin. Amin. Silakan Pak Buana kalau mau tanya. Aduh, ditembak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin nanyanya agak berbeda dengan topik. Kemarin Ya, saya silakan, baru baca chatnya Bu Lili, terlambat ininya. Ini Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu lalu saya mendengarkan ceramah terkait dengan surga. Ada yang menyentak di saya bahwa selama ini kita pingin surga, tapi kita tidak tahu ada berapa jenis surga, berapa ada tingkatan-tingkatannya gitu. Nah, yang saya ingin konfirmasi Pak Ustadz, karena yang nyampaikan ke saya, ya ke kami, ke jamaah itu surga ada 4. Tapi ternyata begitu saya googling itu ada 7 gitu ya, kurang lebih gitu. Tapi yang ingin saya tanya, apakah betul di antara surga-surga itu ada tingkatan-tingkatannya? Jadi ada surga yang paling tinggi adalah surga yang untuk Rasul, saya lupa namanya, tapi ada di jawaban kalau adan kalau nggak salah. Nah, lalu kemudian ada tingkatan-tingkatannya dan itu sebanyak huruf
yang ada di di Al-Qur'an. Apakah betul Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, ya. Ya, kalau Yang pertama memang surga bertingkat-tingkat, ya, derajat-derajat itu surga. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, ada Jannatul Naim, ya, ada Jannatul Ma'wa, ada nama-namanya pula. Ya. Dari hadis-hadis yang sahih, surga itu bertingkat-tingkat, tapi ada 8 pintu. Nah, para ulama sebagian menjelaskan pintu ini adalah pintu tingkatannya, sebagian lain menjelaskan pintu itu menjelaskan bukan tingkatannya, berbeda. Pintu maksudnya pintu surga itu ada 7, ada 8, tapi bukan tingkatannya. Nah, itu penjelasan perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan dengan pintu-pintu, apakah sama dengan tingkatan-tingkatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi apakah tingkatan surga itu sesuai dengan huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Ini interpretasi, bukan nas hadis yang letterleh, tidak. Ya. Karena ini dikaitkan dengan hadis Nabi, nanti di pintu surga setiap hamba mukmin itu di antara, tapi bukan satu-satunya, di antara amal yang meningkatkan derajatnya di surga, di antara amal yang meningkatkan derajatnya di surga adalah sejumlah bacaan ayat dalam hidupnya. Berapa dia baca ayat dalam hidupnya? Selama hidupnya itu berapa ayat yang sudah dibaca? Maka disitulah berada tingkatan surganya. Jadi kalau dia baca 1 ayat, misalnya baca Al-Fatihah 7 ayat, naik 7 derajat. Ya, berapa kali bacaan Fatihah? Mungkin ada 1000 kali. Berarti naik 7000 derajat. Ya, belum lagi baca Al-Baqarah, naik lagi. Kalau khatam satu Al-Qur'an itu ada 6.600 ayat. Sebagian ahli tafsir menyebut 6.600 ayat. Kalau dia khatam sekali berarti derajat meningkat dengan derajat jumlah 6.600 derajat. Ya. Nah, padahal 1 derajat itu sejauh jarak langit dan bumi. Ya, jadi inilah derajat-derajat di surga yang menggambarkan tentang tingkatan-tingkatan. Jadi bukan saya belum menemukan tentang huruf, ya, tentang bahwa derajatnya sejumlah huruf, tapi derajatnya itu sebanyak ayat yang dibaca, yang diperoleh oleh hamba di derajatnya di surga sebanyak ayat yang dia baca. Begitu Pak Buana. jadi bukan huruf ya Pak ini Bukan ya Pak huruf, Ustadz? yang hadisnya bukan huruf tapi ayat. Nanti saya Oke. share ke Pak Buana hadisnya berkaitan dengan derajat itu dengan ayat-ayat. Ya, jadi makin banyak amalan yang kita lakukan, jadi di surga pun itu pasti ada tingkatan-tingkatannya Pak Ustadz ya. Walaupun surga yang paling rendah itu berpuluh-puluh kali lipat kenikmatannya dibandingkan dengan dunia gitu Pak Ustadz. Betul, iya. Pak Ustadz, satu lagi mungkin konfirmasi. Apakah betul ini surga untuk Rasul itu namanya surga wasilah? Karena yang saya tahu surga yang itu adalah surga Firdaus tertinggi. Tapi waktu itu yang menyampaikan materi menyebutnya surga namanya wasilah untuk ini surganya Rasul. Mohon masukannya Pak Ustadz. Mohon ini koreksinya. Wasilah di situ itu diambil dari hadis tentang doa sesudah azan. Ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil dhaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya. Karuniakan kepada Nabi Muhammad itu wasilah dan fadilah. Nah, wasilah itu doa tadi. Nah, di sini para ulama ya mengartikan secara, kalau jumhur ulama menggunakan makna wasilah itu adalah keutamaan di akhirat nanti. Nah, di antara keutamaan Nabi yang pertama ya dialah yang akan
yang akan pertama kali seorang hamba yang dijadikan wasilah untuk memulai peradilan di padang mahsyar. Jadi setelah dibangkitkan, itu manusia semuanya sejak Adam sampai manusia yang terakhir lahir di muka bumi ini, itu menunggu pengadilan Allah, kepanasan mereka di padang mahsyar. Mereka berdatangan kepada Nabi Adam. Datang pada Nabi Adam, meminta supaya kepada Allah, memohon kepada Allah agar disegerakan proses. Nabi Adam nggak sanggup. Nabi Adam minta, datanglah ke Nuh. Nuh juga nggak sanggup. Datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim nggak sanggup. Datanglah kepada Musa. Nabi Musa nggak sanggup. Datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa nggak sanggup. Minta datanglah kepada Rasul terakhir Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad bersujud, berdoa, dan dimulailah oleh Allah proses peradilan itu. Ini di antara makna yang pertama tentang wasilah. Keutamaan penghormatan di surga, di akhirat nanti. Yang kedua, tidak dibuka pintu surga oleh siapapun kecuali menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi pintu pertama surga itu dimasuki oleh Nabi Muhammad. Baru pintu yang lain dibuka. Nah, ini termasuk makna wasilah, ya, memasuki surga yang pertama kali. Kemudian derajatnya di surga yang tertinggi itu wasilah, tapi nama surga sendiri tidak, setahu saya belum ada yang menyebutkan surga itu wasilah namanya. Ya. Begitu, tapi keutamaan tertinggi wasilah itu kedudukan tertinggi, makanya dalam makna doa azan itu tidak ada yang menjelaskan surga wasilah, tapi memaknainya kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi, yakni penghormatan yang besar yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad. Sesuai dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, artinya Allah memberi penghormatan besar kepada Nabi SAW. Dan doa kita itu agar Nabi Muhammad diberikan wasilah, doa itu adalah sebagai adab, ya, sebagai adab kita, bukan doa kita yang akan memastikan wasilah. Wasilah itu sudah pasti Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diberikan itu kedudukan wasilah itu, ya, penghormatan itu sudah diberikan Allah SWT. Tapi adabnya kita disuruh tetap mendoakan Nabi itu agar dampaknya kembali kepada kita. Kita pun dapat pahala besar, derajat di surga. Demikian Pak Buana. Jazakallah Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Pak Ustadz, Pak Ya. Rudi ingin pendalaman materi dari pertanyaan nomor 1-nya, karena nggak ada yang bertanya lagi. Silakan Ya, Pak Rudi. boleh. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lili. Pak Ustadz, saya mau mendalami soal pertanyaan yang pertama mengenai Ya. hablum minan nas yang bobotnya memang begitu besar gitu ya. Ya. Nah, ini saya berkaitan dengan keterbatasan kaum ahwat ya Pak ya, bahwa Ya. ahwat memang di dalam Islam ini benar-benar mereka dijaga kesuciannya dan sebagainya, sehingga ada juga kata-kata bahwa ahwat itu surganya di rumah, ahwat itu surganya pada suaminya dan sebagainya. Berkaitan dengan hablum minan nas memang juga fenomena yang ada yang terjadi di mana akhirnya para ahwat yang melakukan sosial ini memang akhirnya jadi over aktivitas gitu ya. Nah, tentunya itu kan akan menyalahi sunnah dan sebagainya. Tapi maksud saya mensiasati hal-hal yang berkaitan dengan perintah yang memang berlaku juga buat kaum ahwat ini, bagaimana mereka bisa melakukan hablum minan nas yang baik dengan tentu tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban dia untuk menjaga diri seperti perintah Allah dan Rasulnya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik Pak Rudi. Yang pertama, telah pernah kita pelajari bagaimana fikih aulawiyah, ya, fikih prioritas, ya, telah diajarkan kepada kita baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, bagaimana kita memanage waktu untuk menegakkan amalan-amalan agar jangan meninggalkan yang pokoknya, meninggalkan yang lebih tinggi derajatnya
dengan mengerjakan yang lebih rendah. Ya, itu yang harus dijaga. Seperti ini yang pertama ya, fikih prioritas. Kemudian yang kedua, diajarkan pula bagaimana kita mengefektifkan waktu-waktu kita. Ya, tadi prioritas, kemudian efektif. Yang kedua diajarkan sebagaimana Nabi SAW memuji sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat efektif mengatur waktunya. Ya, sangat efektif mengatur waktunya. Sampai ya Abu Bakar itu sedang berbincang saja, dia bisa menyelamatkan seekor semut. Itu efektivitas Abu Bakar. Dalam satu hari Abu Bakar itu bisa mengerjakan urusan umat tanpa meninggalkan ibadah-ibadah fardu sholat, rawatibnya tidak tertinggal, juga puasa sunnahnya nggak tertinggal, memberi makan, berbagi makan dengan sesama nggak tertinggal, ya, memakamkan jenazah nggak tertinggal, ikut mensolati jenazah nggak tertinggal, ya, serta memberi kegembiraan pada lingkungan dan sesamanya. Nah itu bagaimana efektifnya Abu Bakar. Jadi kita punya rambu-rambu, ini perintah-perintah bahwa di sini ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Tapi seperti tadi di awal saya sampaikan, jangan meninggalkan pokoknya. Jangan kemudian sibuk kita mengurusi orang, meninggalkan sholat. Ya, misalnya tentu tidak bisa. Jadi tetap sholat di mana saja. Nah demikian juga tadi yang ditanyakan terkait dengan kewajiban-kewajiban di keluarga, tetap harus ditunaikan dulu. Ya, artinya dijaga dulu, jangan terabaikan. Harus di-manage demikian rupa, ya, agar semuanya tertangani. Ya, semuanya bisa ditangani. Jadi begitu Pak Rudi. Ya, Ya, jadi kalau pendalamannya tidak bisa, artinya waktunya terbatas, nggak mungkin yang ini wajib duluan, ya, mendampingi anak misalnya ini wajib, sakit, keluarga sakit dan sebagainya, ya dia mengutamakan itu. Begitu Pak Rudi. Jadi pendalamannya untuk para ukti ini, para akhwat, bahwa memang fikih prioritas tadi harus didalami benar, bahwa dia mungkin ada kewajiban yang lebih berbobot, bukannya malah berkurang terhadap bagaimana berhablum minan nas, bahwa keluarganya, orang-orang sekitarnya yang mungkin muhrimnya dan sebagainya mungkin lebih berbobot pahalanya dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin dia harus tolong kepada orang lain yang sifatnya sosial lainnya gitu ya, yang kurang memperhatikan fikih prioritas gitu Pak Ustadz ya. Iya benar. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan cukupkan kajian kita pada pagi atau siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah segera akan di-share materinya untuk dibaca ulang. Saya cukupkan. Terima kasih Bu Lili. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, saya cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.